Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan dan sapaan pagi GKI Salatiga edisi Kamis 1 Juni 2023 bersama saya Abrilomi Puspitasari. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di tempat yang Maha Kudus. Terima kasih atas hari baru dan bulan baru yang dapat kami jajaki hari ini. Penyertaan Tuhan yang berkepanjangan selalu membuat hati kami rindu untuk berseru dan mendengarkan sabda yang ajaib. Pagi hari ini kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami sehingga kami dapat menghayati kemahakuasaan dari firman Tuhan yang akan menuntun, menguatkan dan mengarahkan kami pada kehidupan yang seturut kehendak Tuhan. Kami membuka pendengaran dan hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari pendengar, tema renungan pagi ini yaitu Life is a long lesson in humility, atau hidup adalah sebuah pelajaran panjang dalam kerendahan hati. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan ini diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 yang tertulis, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Pada tahun 1912 dibutuhkan uang sebesar 7,5 US dollar pada masa itu, atau sekitar 2,4 triliun pada masa ini, untuk membuat salah satu transportasi laut yang memiliki panjang 269,1 meter dan beratnya kurang lebih 46.328 ton dan mampu menampung kurang lebih 2.435 penumpang. Lorongnya panjang. Fasilitas di dalamnya? Jangan ditanyakan lagi. Segala kebutuhan penumpang disiapkan semaksimal mungkin. Mewah dan megah. Itulah gambarannya. Siapakah orang yang mampu membuat mahakarya itu? Mahakarya itu dibuat oleh Thomas Andrew, seorang arsitek yang dikenal dengan detail dan perfeksionis. Bahkan dalam sebuah wawancara, Thomas mengatakan bahwa keamanan kapalnya dibuat sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Siapa sangka pada tanggal 14 April 1912 menjadi salah satu tragedi yang menggemparkan sepanjang sejarah. Tragedi ini menewaskan sekitar 1.517 orang, termasuk Thomas Andrew. Kapal itu tenggelam karena menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Gunung es itu adalah ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa mengetahui nama transportasi laut yang saya bicarakan tadi? Benar sekali, kapal itu adalah Titanic. Lihatlah, tinggi hati telah mendahului kehancuran. Mari kita tarik cerita ini dengan tema hari ini. Life is a long lesson in humility. Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati. Minggu ini kita telah memperingati Pentakosta, di mana Roh Kudus hadir dan menaungi murid-murid dan orang percaya. Apakah saat mereka menerima Roh Kudus, mereka menggaungkan bahwa mereka adalah orang terpilih, orang hebat? Oh, akulah murid Kristus yang layak diangkat menjadi raja atau kaisar. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar. Meskipun mereka menerima Roh Kudus yang disaksikan oleh orang banyak, mereka tetap rendah hati, bahkan tetap menjadi pengikut Kristus yang apa adanya, namun banyak maknanya. Lalu bagaimana dengan kita? Setidaknya ada 3 hal keuntungan jika kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Pertama,
Kerendahan hati adalah orang yang memiliki integritas. Tidak ada kepura-puraan dan kemunafikan dalam bersikap dan bertindak, tetapi melakukan karya-karya dan bertindak atas dasar kebenaran dan keadilan. Dampaknya luar biasa. Tidak hanya menguntungkan bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Ibarat kata mengguyur air di atas kepala, basah satu badan. Kedua, pujian bukan beban. Saya percaya sebagian dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar memiliki pekerjaan dan tanggung jawab, baik itu di perkantoran, di rumah, maupun di tempat lain. Namun mari kita bersama bekerja dengan mempersembahkan kemampuan kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena jika kita menggunakan konsep ini, maka kita akan menggaungkan pujian kemuliaan Tuhan melalui tindakan dan pekerjaan kita. Ketiga, kerendahan hati menampilkan sesuatu yang nyaman dipandang dan didengar. Artinya apa? Kelemah lembutan hati, cara pandang, cara bertutur kata, tingkah laku, bahkan sikap hidup kita mengarah pada tindakan kebenaran, seperti yang dituliskan Tuhan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Melihat tingkah laku kita, maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar, apakah kita mau diingat sebagai pribadi yang rendah hati ataukah pribadi yang tinggi hati? Renungkanlah. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar, kita berdoa. Bapa Surgawi yang agung, betapa besarnya keindahan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami sudah diberkati oleh firman kudus-Mu. Biarlah kami dimampukan menjadi pelaku firman yang rendah hati dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Tegurlah dan ajarlah kami ketika kami tinggi hati, yang membuat orang lain di sekitar kami merasa tidak diuntungkan atau dirugikan. Sepanjang hari ini pun kami mohon penyertaan Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang terus mau belajar dan berusaha. Dalam Kristus kami bermohon dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar. Selamat beraktivitas. Terapkan hidup rendah hati, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.